anak-anak semua, apa kabar pada pagi hari ini? Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh bersama-sama berjumpa kembali melalui video ini. Nah, anak-anak semua, sekalipun masa-masa COVID ini membuat kita bosan ya di rumah, kita mungkin tidak bisa kemana-mana, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Jadi anak-anak jangan sampai merasa bosan ya, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memuji-muji Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga masa-masa ini boleh menjadi masa-masa di mana kita boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, adik-adik, mari kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ya, betapa besar cintanya Tuhan. Bahkan kita tidak bisa balas dengan cara apapun. Tetapi walaupun kita tidak dapat membalas cinta Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Mari anak-anak, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Engkau telah memimpin hidup kami sampai hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu, khususnya sekolah minggu Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu. Dan hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya ibadah kami boleh menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa-masa pandemi COVID-19 ini tentu di dalam hati anak-anak semua ada rasa takut ya, ada rasa cemas ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa kemana-mana, menjadi sedih ya. Tetapi anak-anak sekalian, tahu nggak kamu bahwa sekalipun dunia ini berusaha buat kita takut, tetapi ada satu pribadi yang menjamin hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang bisa menolong kita setiap saat. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita bertepuk tangan ya anak-anak semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, biarlah pujian ini boleh terus menguatkan anak-anak semua, menghibur anak-anak, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang telah turun ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih. Engkau telah rela mati bagi kami. Engkau juga bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau telah naik ke sorga untuk mempersiapkan satu tempat yang indah bagi kami anak-anak-Mu. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sungguh-sungguh memberi diri kami dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dalam perjalanan iman kami selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika Pak Peniel baru saja tamat dari sekolah menengah, ya, atau SMA, ya.
baru tamat. Kemudian ada seseorang yang menawarkan kepada Pak Peniel untuk membantu mereka di dalam keluarga itu. Ya, istilahnya saya ditawarkan untuk bisa bantu-bantu di sana. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu kan Pak Peniel tidak pernah pergi ke tempat yang jauh. Biasanya hanya dari rumah, kemudian pergi ke kota yang tidak begitu jauh dari rumah Pak Peniel. Tetapi kali ini tawaran ini sangat jauh sekali dari rumahnya Pak Peniel. Sebenarnya antara ingin dan juga takut gitu ya. Nah, tetapi waktu seseorang itu menawarkan Pak Peniel untuk bekerja, maka Pak Peniel akhirnya, udahlah daripada juga saya tidak bekerja apa-apa, ya saya ikut aja, gitu ya. Setelah sampai ke sana adik-adik semua, tiba-tiba saya dijanjikan bahwa nanti kamu akan diajarkan untuk menyetir mobil, ya. Wah, senang gak? Senang sekali ya, sangat senang. Apalagi Pak Peniel kan tidak pernah memegang setir mobil waktu itu, ya. Jadi begitu ditawarkan untuk menyetir mobil atau belajar nyetir, wah, hati Pak Peniel ini senang sekali, gembira sekali. Kemudian Pak Peniel menanti-nanti 1 minggu belum ada tanda-tanda kalau Pak Peniel mau diajarin mobil, ya. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, wah, juga nggak ada tanda-tanda. Kemudian hatinya Pak Peniel ini mulai gelisah, ya. Benar nggak ya aku diajarin untuk nyetir mobil? Padahal setiap malam, ya, bahkan setiap hari Pak Peniel itu sudah mikir-mikir, nanti kalau nyetir mobil itu bagaimana ya gitu ya. Pasti nanti Pak Peniel akan pegang, saya akan pegang setirnya, kemudian injak gasnya, kemudian ngeng-ngeng gitu balap gitu ya. Tapi sudah 1 bulan, bahkan sudah 2 bulan, kok nggak ada tanda-tanda untuk diajarin mobil? Wah, hatinya Pak Peniel rasanya, wah, jangan-jangan nggak jadi nih. Wah, mulai cemas gitu ya, mulai takut, mulai semangatnya menjadi berkurang. Wah, jangan-jangan saya dibohongin, ini tidak jadi diajarin. Nah, tapi adik-adik, setelah hampir 3 bulan, ya, hampir 3 bulan, tiba-tiba saya diberitahu bahwa besok, ya, besok kamu harus siap-siap lebih pagi. Kita akan pergi ke satu tempat di kantor kursus, ya, tempat kursus mobil, dan kamu akan didaftarkan untuk bisa diajarin menyetir. Wah, rasanya senang sekali. Selama ini Pak Peniel sudah merasa, wah, jangan-jangan ini bohong, jangan-jangan tidak jadi. Ternyata waktu Pak Peniel dipanggil untuk siap-siap bahwa besok akan didaftarkan untuk kursus mobil. Wah, hati Pak Peniel jadi luar biasa, ya, senang sekali, bahkan joget-joget sendiri gitu ya, tapi di kamar, ya, tidak di luar, ya. Nah, anak-anak semua, ternyata di dalam menantikan janji itu kita butuh apa? Butuh kesabaran, ya. Kita butuh kesabaran untuk menanti sampai janji itu digenapi. Dan pada akhirnya Pak Peniel diajarin menyetir mobil, dan sampai hari ini Pak Peniel sudah bisa menyetir mobil, ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka diberikan satu janji, ya. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka diberikan satu janji bahwa kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Kamu harus berdoa, nanti akan dikirim kepadamu Roh Penolong, ya, yang akan menemani kamu, yang akan mendampingi kamu, yang akan menolong kamu setiap saat. Nah, waktu itu murid-murid antara percaya dan tidak percaya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang omong kepada mereka, akhirnya mereka
pergi menanti di Yerusalem dan sambil berdoa mereka menanti di sana. Nah, anak-anak, pada waktu itu hari raya panen orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Mereka mengucap syukur, dan pada waktu itu apa yang dijanjikan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya digenapi. Ya, pada waktu itu di hari raya panen itu yang dikenal dengan hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Nah, anak-anak, hari itu adalah hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi 50 hari sejak Yesus bangkit, disitulah Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Dan luar biasa anak-anak semua, waktu Roh Kudus itu diturunkan kepada mereka, tiba-tiba ruangan itu penuh dengan lidah-lidah api, ya. Turun ke atas mereka, khususnya murid-murid, dan kemudian mereka mulai berbahasa yang di dalam bahasa negara-negara lain. Jadi anak-anak, pada waktu itu murid-murid bisa berbahasa lain, ya, bahasa-bahasa yang dulu mereka tidak pernah tahu. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, tiba-tiba mulut mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kuasa yang begitu luar biasa yang telah turun ke atas murid-murid, sehingga oleh kuasa itu membuat mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil. Walaupun pada waktu itu banyak orang menganggap, wah, jangan-jangan mereka ini mabuk anggur. Tetapi Petrus berkata kepada mereka, "Hei, kami tidak sedang mabuk anggur, ya. Tetapi kami sedang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kalian tentang berita yang sangat indah tentang Yesus Kristus." Nah, anak-anak, apa yang terjadi kepada murid-murid pada waktu itu tentu juga pasti bisa terjadi kepada kita hari ini. Pak Peniel dan anak-anak semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ya, dan kalau kita lihat ya anak-anak semua, bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu banyak orang yang jadi percaya. Mereka mulai berani untuk memberitakan Injil. Kemudian banyak orang juga yang menyadari bahwa mereka itu orang yang berdosa. Mereka mulai menyadari dosa mereka dan mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita dulu orang yang berdosa. Kita dulu orang yang harus dibinasakan karena dosa kita. Tetapi oleh karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kita akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita lihat anak-anak, pada waktu itu gereja di Yerusalem semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Bahkan waktu pertama kali Petrus berkhotbah, berapa orang yang bertobat? Ada 3.000 orang yang bertobat. Kemudian semakin hari mereka bertekun di dalam firman Tuhan, mereka berkumpul, mereka bersekutu, saling berbagi, dan akhirnya semakin hari jumlah mereka bertambah oleh karena pimpinan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hari ini juga kita merindukan akan pertumbuhan gereja. Anak-anak pasti merindukan bagaimana gereja kita bisa bertambah-tambah, ya. Tapi hari ini mungkin kita menjadi sedih karena apa? Kita tidak bisa ke gereja. Jangankan pergi menginjili, pergi ke gereja saja tidak bisa. Lalu bagaimana? Apakah kita diam saja atau tidak melakukan apa-apa? Anak-anak, ingatlah bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita keberanian. Dia akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dia akan menolong kita untuk terus bisa memberitakan Injil. Nah, karena itu, sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil, Roh Kudus akan pimpin kita. Memberitakan Injil tidak hanya pergi bertatap muka saja, tetapi kita bisa gunakan segala kecanggihan teknologi hari ini untuk memberitakan Injil. Ya, anak-anak bisa
membuat video yang sangat singkat tentang kesaksian anak-anak semua mengenal Tuhan Yesus. Waktu kamu mengenal Tuhan Yesus, seperti apa? Waktu kamu sakit, kemudian disembuhkan seperti apa? Anak-anak bisa videokan itu, video singkat saja, kemudian kirimkan kepada teman-temanmu yang sedang sedih, yang sedang sakit, maka mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi, pemberitaan Injil itu tidak hanya sebatas kita pergi jalan, kemudian ketemu orang, kita memberitakan Injil kepada mereka secara bertatap muka. Tidak harus. Ya, kondisi kita hari ini membuat kita harus di rumah. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh diam saja dan tidak ngapa-ngapain. Kita bisa bikin sesuatu yang bisa membuat orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin orang-orang untuk mengenal kebenaran, mengenal Tuhan Yesus. Nah, Pak Peniel dan anak-anak semua telah mengenal Tuhan Yesus karena telah dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang giliran kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, boleh apa? Boleh memberitakan Injil sesuai dengan keadaan kita hari ini. Dan Tuhan pasti menolong. Roh Kudus akan pimpin kita sehingga setiap kesaksian-kesaksian yang kita buat, setiap video-video yang kita buat dengan segala kesaksian hidup kita bisa membuat orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, biarlah hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menolong kita, menguatkan anak-anak semua, sehingga anak-anak boleh tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan tetap mau bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, berkatilah agar firman yang sudah kami dengar benar-benar boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, karena kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus memberitakan Injil. Tetapi kami tidak mengerti caranya. Tuhan, tolong kami, biarlah kami bisa dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami bisa memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apa yang akan menjadi aktivitas kita di dalam minggu ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Seperti yang Pak Peniel katakan tadi, coba kamu pikirkan. Kira-kira setelah kamu mengenal Tuhan Yesus, ada banyak berkat yang kamu terima dari Tuhan Yesus. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kamu terima dari pertolongan Tuhan Yesus kepada anak-anak semua. Nah, kalau bisa anak-anak, coba nanti minta bantuan papa mama ya untuk membuat sebuah video singkat ya. Kamu boleh bikin kesaksian yang singkat, dan kesaksian itu mengenai pengalamanmu dengan Tuhan Yesus. Ya, pengalamanmu dengan Tuhan Yesus. Dan video itu nanti bisa kamu kirimkan kepada siapapun, kepada teman-temanmu, kepada siapapun, untuk mereka juga bisa melihat dan merasakan akan kasih Yesus. Ya, mungkin ini agak sulit ya anak-anak, tetapi di zaman ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa menginjili banyak orang. Roh Kudus pasti akan menolong kamu, juga akan menolong papa mamamu untuk bisa membimbing kamu sehingga video ini nanti bisa selesai dan kamu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.